Josiah Seton yang mulai membuka ruang untuk menciptakan peluang. Wawan Widianto akan melakukan sepak pojok bagi PKT Bontang. Ada Komang Mariawan dengan postur tubuhnya. Kita lihat Ricardo, satu perebutan bola masih dalam kotak penalti Ricardo. Satu percobaan tendangan tadi dilakukan oleh Andi Kapau. Masih membentur terhadap Alexander Pulalo tadi. Lemparan ke dalam Andi kepada Hardiansyah. Langsung saja umpan-umpan silang diperagakan oleh anak-anak dari PKT Bontang. Menjadi perebutan terus bagaimana tadi. Ya, berhasil saja dihalau tadi dan bola diberikan kepada penjaga gawang Iswan Karim. Ya, dua tadi. Bola tadi oleh Domerto. Satu pelanggaran. Josiah mendapatkan satu pelanggaran dari Bruno Kasmir. Dan tampaknya Bruno juga sudah mengerti bagaimana pemain yang satu ini juga memiliki skill di atas rata-rata dan sanggup menebar ancaman kapanpun. Bagaimana pemain yang juga memerankan posisi yang sedikit berbeda dari posisi murninya atau juga posisi awalnya sebagai seorang penyerang. Ya, bagaimana Alex Pulalo dengan Josiah Seton sama-sama memiliki nomor 02 dan sama-sama berduel di sore hari ini. Satu duel yang sangat-sangat baik. Kita lihat bagaimana Alex tidak mau Seton mengasih bola begitu saja, dan kita bagaimana di sini juga tarikan dari Arek yang menyebabkan pelanggaran terjadi ya. Satu sepakan dari Seton. dia secara ketat. Sudah lakukan satu percobaan tendangan cukup baik. Memang masih bisa diamankan dengan baik oleh Hendro Kartiko. Ya, satu usaha kita bagaimana shooting dengan melakukan efek yang dilakukan oleh Ricardo memang begitu gampang untuk dikuasai oleh Hendro, dan memang kita lihat bola jalannya begitu tepat ke Atik dia dengan Arif Siono. Belakang dia kepada Rahmat Wahyudi. Langsung saja kirim umpan silang. Satu percobaan tendangan masih melintir sayang, percobaan first time kick yang dilakukan oleh Domerto tadi. Ya, memang sebuah pilihan yang dilakukan oleh saya pikir Andi Kapau tadi untuk melakukan Dia Ponario Astaman. Dan juga pernah berumput bersama Telekom. Inilah dia satu peluang kali ini dari Pato Morales. Satu tendangan menyusur tanah yang masih melebar di sisi sebelah kiri dari gawang Iswan Karim. Satu skill yang cukup baik tadi oleh Pato Morales. Ya, satu usaha cukup baik. Bagaimana kita di sini Pato berhasil melakukan sprint dan melewati Nur Alim, namun bagaimana keputusannya melakukan shooting memang masih jauh dari misal gawang. Kita lihat di sini indikasi memang Pato melakukan shooting, memang tidak ada sama sekali pemain yang ada di depan sehingga Jawan untuk melakukan sundulan tadi. Satu umpan yang cukup baik kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan PKT Bontang. Umpan masuknya tadi menuju Eli Aiboy. Masih bisa dikuasai oleh Arif. Kali ini bagaimana Arif mencoba melewati Rahmat. Masih Arif. Umpan kali ini cukup kosong. Sayang sekali bagaimana Eli Aiboy. Terlalu tinggi bola yang mengarah kepadanya. Satu percobaan tendangan kali ini dari Alexander Pulalo. Masih Alexander Pulalo kepada Pato Morales. Sayang sekali tadi satu peluang emas dari Eli Aiboy masih terlalu tinggi. Crossing yang sangat baik bagaimana Arif Siono menunjukkan kembali kelasnya sebagai seorang winger yang sangat berbahaya. Dan sayang memang umpan terlalu tinggi sehingga Eli Aiboy tidak dapat menguasai bola atau melakukan heading. Ya, kembali kita bisa melihat potensi dari seorang Arif Suyono ya. Ini yang kita katakan bahwa ini adalah seorang winger berusia masih muda yang masih memiliki karir panjang dan kini di usia. Pemain meninggalkan posisi dan pemain yang lainnya punya inisiatif untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan. Dan ini kita lihat seperti Eli Aiboy menggantikan posisi daripada Pato untuk menjadi seorang striker. Ya, Domerto sepertinya mendapatkan satu kartu kuning. Apa yang terjadi tadi? Kita lihat Domerto melakukan satu pelanggaran dan membuat wasit Endra Kardiana menghadiahinya satu kartu kuning kepada pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Iya, kita melihat tadi bahwa memang tackling yang dilakukan oleh Domerto memang sedikit telat karena bola tadi sudah terlanjur lepas ya. Artinya sudah, ya kita lihat lepas dari kontrol dan memang sedikit terlambat. Arema Malang mencoba kali ini keluar dari tekanan anak-anak Arema. Di mana di menit-menit awal babak kedua para pemain dari Arema mendapatkan tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh anak-anak PKT. Satu umpan yang cukup baik kali ini, peluang bagaimana gol! Sebuah skema permainan yang sangat cantik diperagakan oleh anak-anak Singo Edan yang menghasilkan sebuah gol ketiga yang dicetak oleh Patricio Morales. 3 Arema Malang 0 PKT Bontang. Ya, diawali dengan wall pass yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Ponario Astaman dan memberikan true pass langsung masuk ke kotak penalti tanpa kontrol
Pato mengelabui gerakan daripada kiper Karim. Dan gol ketiga atau gol kedua untuk Pato pada sore hari ini terjadi. Sangat cantik gol ini. Ya, saya pikir ini adalah sebuah gol yang berkelas. Bagaimana tadi berawal dari umpan seorang Ponario yang begitu berkelas dan juga penyelesaian akhir yang sangat baik, menunjukkan ketenangan dari seorang Pato Morales untuk menjadi seorang striker Arema ataupun striker andalan dari Arema. Inilah dia gol ke-8 yang dicetak oleh Patricio Morales bagi tim Arema Malang yang tentunya menyamakan golnya yang dicetak oleh Emil Mbamba. Ya, kini berdua dengan Emil Mbamba. Dia adalah merupakan pencetak gol terbanyak bagi tim Arema untuk musim ini. Ya, Sama-sama 8 gol. Ya, saya pikir saya sangat setuju. Saya melihat bahwa pemain yang saat ini kualitas sebagai goal getter dan juga dia mempunyai kualitas sebagai assessment. Dan kita lihat bagaimana dia tidak juga hanya memberikan umpan dan dia punya naluri yang gol sangat-sangat baik. Ya, kali ini bagaimana peluang Ricardo, umpan dan sebuah gol balasan terjadi. Kedudukan menjadi 3-1. Bagaimana tadi begitu mudah pertahanan direbut oleh Domerto. Sebuah gol menjadi 3-1 kedudukan antara Arema Malang menghadapi PKT Bontang. Ya, sangat mengejutkan bagaimana kita lihat Ricardo yang tiba-tiba sudah berada. Ya, di sini kita bagaimana umpan dan sangat bebas. Begitu hilang konsentrasi dan begitu gampang gol diciptakan kembali oleh satu pemain yang baru dimasukkan di babak kedua ini, Domerto. Dan saya pikir Domerto juga menebar ancaman dari mulai babak kedua dimulai tadi. Ya, bahkan belum 60 detik gol pertama ataupun gol dari Pato Morales tadi dilesakan. Kini terlihat bahwa pemain-pemain Arema, kita lihat ada beberapa pemain yang sepertinya Masih Wawan Widiantoro langsung menuju kepada Josiah Seton. Kita lihat Josiah, bisakah satu scan cukup baik kepada Josiah. Kita lihat satu umpan kali ini, sayang sekali Komang Mariawan gagal menyongsong umpan yang diberikan oleh Josiah Seton. Iya, kita lihat bagaimana begitu cepatnya gerakan dari pemain PKT dan umpan yang sangat baik yang diberikan kepada Seton. Dan Seton memberikan umpan ke tengah cukup baik dan kita lihat kurang cepatnya gerakan daripada Komang. Padahal kita tahu dia punya kaki yang sangat panjang namun tidak bisa menyentuh bola sehingga gol tidak dapat terjadi untuk PKT. Ardiansyah kali ini menghasilkan sepak pojok bagi PKT. Ya, satu cobaan sundulan tadi. Dan kali ini bola dikuasai oleh Rahmat. Satu percobaan tendangan kembali. Direbut kembali oleh Ponario. Kali ini Zainal Ihwan yang bermain di posisi sayap kanan dia. Berganti posisi dengan Arif Siono. Satu sekali cukup baik. Bagaimana? Satu umpan kali peluang dan hampir saja membentur tiang gawang. Sebuah peluang dari Roni Firmansyah yang tentunya ingin mencetak gol kedua seperti juga Patricio Morales di pertandingan ini. Ya, saya pikir tadi cukup cerdik ya kerjasama yang ditampilkan oleh Zainal Ikhwan dengan Patricio Morales. Bagaimana tadi headingnya ke sayap berhasil dimanfaatkan oleh Zainal Ikhwan untuk satu bola begitu ringan dia melangkahkan kakinya. Bukan, wow, sudah berada dalam posisi offside. Ya, tampaknya memang tadi Arif Suyono sudah sekitar mungkin satu langkah berada dalam posisi atau saya masih melihat ada satu pemain belakang dari PKT yang berdiri lebih. Zulkifli, Atiga Ardiansyah, Rahmat Wahyudi. Ada Alexander Pulaulo tadi mengirim bola maksudnya. Perebutan tarik-menarik dia dengan Josiah Seton. Kembali lagi duel. Inilah di Alex, begitu dingin dia. Bahkan kita lihat ekspresi dari Seton yang menolongnya berdiri seolah-olah menghargai atas duel ataupun yang sejauh ini sering mereka perlihatkan sepanjang pertandingan. Pulaulo masih para pemain. Ricardo berikan umpan ke tengah. Satu pelanggaran kembali terjadi. Kita lihat bagaimana Zainal Ihwan melakukan satu dorongan yang hanya berapa meter dari kotak penalti. Peluang tentunya bagi PKT Bontang untuk bisa memperkecil skor di sore hari ini. Ya, kita lihat bagaimana juga pada saat Wawan di Petrokimia Gresik. Fernando Stagnari kawal dia kali ini oleh Komang Mariawan. Pemandangan yang biasa terjadi di kotak penalti Arema kali ini terjadi di kotak penalti dari PKT. Satu serangan kembali dibangun, umpan menuju kepada satu perebutan bola. Kita lihat bagaimana yang melakukan heading adalah Bruno Kasmir. Ya, memang tidak ada pilihan lain ya kecuali pelanggaran. Bagaimana dalam usahanya untuk melakukan sundulan tadi Bruno juga menabrak tubuh dari kiper Iswan Karim. Kita lihat di sini. Umpan dari Zainal Ihwan tadi. Memasuki 60 detik terakhir di waktu normal. Akankah Arema Malang mampu meraih poin penuh setelah di 3 pertandingan terakhir yang mereka hanya mampu meraih 1 poin?
Satu percobaan tendangan cukup baik dan kembali lagi mengarah kepada penjaga gawang Hendro Kartiko. Percobaan dari Ricardo Silva. Ya, bahkan sepanjang pertandingan kita sudah beberapa kali melihat tembakan-tembakan yang dilepaskan oleh Ricardo Silva ini begitu akurat ke arah gawang ya. Tetapi memang dia masih belum beruntung karena selalu jatuhnya tepat kepada pelukan. Masih bisa debut oleh Domerto. Backheel tadi dilakukan, kali ini bola oleh Zulkifli. Satu peluang tadi, hampir saja Komang Mariawan yang sudah berancang-ancang melakukan heading. Suroso kali ini kurang dari beberapa detik lagi pertandingan ini akan berakhir. Tentunya, ya baru saja wasit Endra Kardiana meniupkan peluit yang menandakan pertandingan dari Stadion Kanjuruhan di Kota Malang berakhir. Skor adalah 3-1 untuk keunggulan Arema Malang atas PKT Bontang, di mana gol-gol yang terjadi dicetak oleh Roni Firmansyah dan juga Patricio Morales. Dan gol balasan dari PKT Bontang dicetak oleh Domerto.